Halo Sobat Trader, selamat datang pada Market Highlight di minggu kedua pada bulan Mei, di mana saya akan membagikan mengenai hal-hal penting yang dapat Sobat Trader jadikan sebagai referensi sebelum trading di minggu ini. Pada bagian pertama, berita penting apa saja yang Sobat Trader perlu ketahui untuk minggu ini? Yang pertama adalah CPI dari USD, yang kedua adalah official bank rate GBP, core PPI USD, dan GDP dari GBP. Kita masuk pada bagian kedua mengenai market-market pilihan yang dapat Sobat Trader jadikan referensi untuk mengambil posisi transaksi di minggu ini. Pilihan pertama yaitu US Oil. Pekan kedua bulan Mei, perdagangan minyak mulai stabil, namun sedikit naik pada hari Senin karena para pedagang tetap berhati-hati meskipun mereda kekhawatiran akan resesi di AS yang mendorong harga turun selama 3 minggu berturut-turut untuk pertama kalinya sejak November. Kekhawatiran bahwa krisis perbankan AS akan memperlambat ekonomi dan melemahkan permintaan bahan bakar di negara konsumen minyak terbesar di dunia mendorong US Oil anjlok 7,1%, harga minyak rebound di level $63 per barel. Namun berita OPEC Plus memberikan sinyal kembali bahwa kesiapan dan ketegasannya dalam menstabilkan harga tersedia memangkas produksi kembali. Namun pada pekan ini yang menjadi fokus dengan cermat indikator ekonomi Cina termasuk angka perdagangan, inflasi, pinjaman, dan jumlah uang yang beredar untuk bulan April. Karena pelaku pasar terus mengukur pemulihan ekonomi di konsumen minyak terbesar kedua di dunia itu. Berikut outlook US Oil beserta area support dan resistennya. Pilihan market kedua adalah market SIU USD. Harga emas bergerak lebih tinggi setelah minggu yang bergejolak memperbarui level tertingginya sepanjang masa sebelum turun di hari Jumat pekan lalu yang dipicu oleh NFP yang lebih besar dari proyeksi. Di tengah pembicaraan Federal Reserve yang hawkish mendorong para pembeli SIU USD menjadi positif, yang dipicu juga oleh permintaan Tiongkok membuat para pembeli emas tetap optimis. Karena Bank Sentral Tiongkok menambah cadangan emasnya untuk bulan ke-6 berturut-turut di bulan April sekitar 66,76 juta ons, yaitu sekitar 1.890 ton. Ini mengindikasikan bahwa FOMC dan NFP nanti akan menjadi penentu kemana emas akan bergerak selanjutnya. Berikut outlook XAUUSD beserta area support dan resistennya. Pilihan market ketiga adalah market Tech 100. 3 indeks saham AS menguat pada hari Jumat, terutama pada Nasdaq yang ditutup lebih tinggi hingga 2% setelah hasil optimis dari data pekerjaan AS. Menunjukkan pasar tenaga kerja yang tangguh membuat ketiga indeks utama kompak naik di atas 1,7% di rata-ratanya, menambahkan momentum bullish pada saham bank regional dan rebound dari penurunan terkait dengan runtuhnya First Republic Bank. Bahkan saham Apple memiliki kenaikan hingga 4,7%, persentase kenaikan harian terbesar sejak November. Berikut outlook Tech 100 beserta area support dan resistennya. Pilihan market terakhir adalah market USD/JPY. USD/JPY berada di bawah level 13500 setelah berjuang untuk mempertahankan kendali setelah menghentikan tren turun 3 hari pada hari sebelumnya. Diketahui BOJ dengan pelonggaran kebijakan untuk mencapai inflasi yang stabil, namun salah satu anggotanya menyatakan bahwa BOJ harus memprioritaskan resiko kehilangan target harga karena pergeseran kebijakan yang prematur daripada resiko pergeseran kebijakan yang terlambat. Ada potensi pada pasangan mata uang ini akan melanjutkan tren turunnya di pekan ini. Berikut outlook USD/JPY beserta area support dan resistennya. Bagian terakhir di market highlight minggu ini adalah mengenai kalender ekonomi apa saja yang dapat Sobat Trader perlu perhatikan di minggu ini. Di hari Selasa 9 Mei di jam 11 malam lewat 5 menit ada FOMC member dari William berbicara atau berpidato. Di hari Rabu 10 Mei ada dari mata uang USD yaitu CPY di jam setengah 8 malam. Di hari Kamis 11 Mei terdapat official bank rate dari GBP di jam 6 sore, lalu di setengah 8 malamnya ada core PPI dari USD. Di hari Jumat pada tanggal 12 Mei, pukul 11 pagi ada New Zealand Dollar dengan inflation expectation, lalu di jam 1 siang ada GBP dengan GDP-nya, di jam 9 malam ada USD dengan prelim UM Consumer Sentiment. Sekian market highlight minggu ini, semoga informasi tersebut dapat membantu Sobat Trader untuk meraih cuan lebih baik lagi. Terima kasih.